Halo semua, sebenarnya perkenalkan di sini aku Azam Rahman. Aku dari S1 Sistem Informasi angkatan 2023 Universitas Telkom Purwokerto. Di sini aku ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana nanti proses assembling method dengan pengerjaan sesuai dengan instruksi tugas yang ada untuk memenuhi mata kuliah penambangan data lanjut pada peminatan EDM. Sebelumnya di sini NIM saya 23111030118. Eh, Lalu saya akan lanjut untuk masuk ke proses daripada data mining itu sendiri. Baik. Untuk di sini saya menggunakan sebuah metode yang itu CrisDM, yang mana CrisDM itu merupakan salah satu framework yang eh, bertahap pada pemrosesan sebuah data, yang dimulai dari basis understanding, data understanding, yang mana dua hal tersebut itu mirip-mirip, yaitu kita memahami terkait dengan data itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan data preparation atau preprocessing di sini, terus ada modeling, yaitu inti dari tugas itu sendiri, yaitu di sini ada ensembling method, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, masuk ke tahapan yang pertama, yaitu business understanding atau data understanding. Di sini kita diberikan sebuah dataset yang mana berisi dari sebuah data penjualan yang berjumlah kurang lebih 500.000. Di dalamnya berisi banyak sekali data dengan ketentuan masing-masing. Nah, di dataset ini terdapat 19 kolom kurang lebih untuk membagi dari atribut-atribut yang ada. Lalu masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu data preparation. Di sini tahapan yang pertama pada data preparation ada load data. Di sini seperti halnya pada umumnya menggunakan framework, menggunakan workspace Google Colab, kita mengimpor dulu dataset kita. Nah, di sini saya menaruh datasetnya itu pada Google Drive saya dengan folder data mining. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya data set ini memiliki tipe data seperti ini, ada float, ada integer, ada objek, terus dengan atribut atau kolom-kolom jumlah 19 seperti yang tadi udah saya bilang pada proses sebelumnya. Di sini ada customer ID, umur, annual income, number of purchase, gender, dan segala macamnya di sini. Nah, lalu ini pada penampilan dari datasetnya, di sini saya batasi sampai dengan 20, berjumlah 20 data. Di sini kolom-kolomnya sudah diketahui semua. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses untuk kita nantinya mendapatkan interpretasi hasil dari dataset kita, kita lanjut ke proses selanjutnya, itu ada data cleaning. Di data cleaning ini berfungsi untuk kita mengetahui bahwasanya data kita itu nggak selalu bahwa dataset itu bersih dan nggak selalu siap untuk kita dibuatkan model kita olah. Jadi pada proses selanjutnya itu ada data cleaning, kita mengidentifikasi terlebih dahulu ada missing value-nya, layernya, duplikasi data, atau data-data yang mungkin tidak sinkron dengan satu dengan yang lainnya, padahal di dalam satu kolom yang sama. Nah, di sini untuk yang pertama ada missing value. Di sini kita ketahui dan uh, saya print di sini untuk akhirnya kita ketahui bahwasannya missing value-nya terdapat sekian. Banyak sekali missing value di sini pada umur, annual income, gender, dan region di sini. Eh, di sini dapat dilihat. Lalu ada outlier. Nah, outlier ini apa? Outlier ini merupakan sebuah data anomali dalam dataset yang kita miliki, yang mana data tersebut itu sangat mempengaruhi pada hasil yang nanti akan kita olah. Tapi pada outlier ini berfokus pada kolom-kolom numerik saja. Nah, di sini dapat diketahui bahwa outliernya itu banyak di session count dan seperti yang terlihat pada layar seperti ini. Ini saya zoom sebentar. Nah, ada annual income, number of purchase, time spent on website, customer tenure years, discount availed, session count, dan customer satisfaction. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya tadi ada missing value dan outlier yang sangat banyak di dataset yang kita miliki.
Nah, selain dari itu kita juga mengetahui bahwa ternyata di dataset kita itu ada kolom-kolom yang tidak perlu sebenarnya untuk kita olah nanti selanjutnya. Nanti akan saya bahas di proses selanjutnya itu di modeling. Di sini saya drop untuk kolom yang tidak perlu ada customer ID. Terus kita juga membuat uh, tahapan selanjutnya itu merapikan data yang berkategori. Kategori di sini yang yang dimaksud itu salah satunya itu mungkin gender ya. Karena gender itu kan hanya dua di dunia ini, yaitu ada female dan male, laki-laki dan perempuan. Di sini kita dirapikan dengan uh, tipe data. Tadi gender hanya salah satunya. Nah, di sini tipe data yang bersifat objek itu kita rapikan untuk data kategori yang ada. Nah, di data cleaning ini juga kita juga mencari duplikasi data dari dataset kita. Apakah nanti ternyata dataset kita itu banyak duplikasinya, karena duplikasi data ini sangat berpengaruh pada nanti pemrosesan data kita pada tahap modeling nanti. Nah, di sini dataset ini kita lihat ada 2.500 data yang akhirnya di sini ada duplikasinya. Namun pada tahapan data cleaning ini kita juga harus untuk menghapus duplikasi dari datasetnya itu sendiri karena sangat mengganggu untuk tahapan selanjutnya, yaitu kita drop, akhirnya nanti kita dapatkan bahwa nilai yang sebelumnya 2.500 duplikasi data, kita dapatkan 0 duplikasi data. Nah, lalu kita cek konsistensi data, seperti tadi aku bilang ada gender. Di gender ini ternyata diketahui bahwa di dataset kita itu berbeda-beda dalam penulisannya. Ada yang male, ada female, ada yang M, ada yang F. Jadi kita konsistensikan dengan penulisan yang sama agar nanti pada saat pengolahan di modeling dataset kita itu tidak jelek untuk hasilnya karena pada data kategorikal seperti ini hal-hal yang berbeda itu sangat mempengaruhi karena nanti juga berpengaruh pada encoding nanti pada tahapan data transformasi. Nah, kita konsistensikan. Nah, di sini sebelumnya kita ketahui bahwa data yang tidak konsisten itu seperti ini. Setelah itu kita rapikan dan akhirnya data pun konsisten. Tuh, mungkin lanjut ke analisis deskriptif. Nah, ini juga salah satu tahapan yang juga penting karena di data mining ini kita mengetahui mesin itu sebenarnya itu mengolah data sebagai angka karena pembacaan mesin itu tidak serta-merta mengetahui bahwa kita penulisan kalimat atau penulisan kata itu kan beda-beda. Jadi dalam mesin kita ketahui bahwa angka itu sangat penting. Jadi di analisis deskriptif statistika di sini itu kita ketahui menghitung angka-angka yang mungkin terjadi seperti ada total datanya itu ada berapa, ada min, terus ada nilai minimal, ada nilai maksimal seperti itu. Nah, di sini kita juga mendefinisikan ada min, median, dan standar deviasi. Ini sangat penting untuk nanti kita olah pada tahapan modeling. Nah, di sini kita ketahui ada rata-rata dari seluruh kolom bersifat numerik, terus ada median dari bersifat numerik juga di setiap kolomnya, terus ada standar deviasi. Nah, di sini yang tadi saya bilang sebenarnya missing value itu sangat berpengaruh. Nah, makanya dari situ missing value dan outlier tadi secepatnya kita hapus untuk nanti tahapan selanjutnya tidak terganggu. Jadi data yang bias, data yang jelek itu sebenarnya juga terpengaruh pada jeleknya tahapan processing atau data cleaningnya. Jadi benar-benar kita perhatikan pada tahapan ini, lalu kita hapus untuk data-data yang missing atau data-data anomali seperti outlier tadi. Nah, kita hapus. Nah, lalu kita lanjut ke tahapan selanjutnya, tapi belum masuk ke tahapan tapi masih belum masuk ke tahapan data modeling. Kita masih ke data preparation. Di sini ada data transformasi yaitu ada encoding dan transplit test. Encoding ini berfungsi untuk kita mengkategorisasikan data kita dengan angka-angka tertentu seperti satu atau nol. Nah, itu sebuah salah satu contoh angka biner. Nah, di sini kita menggunakan encoding one hot karena data kita bersifat kategorikal. Di sini kita cek encodingnya dengan tipe data tertentu yaitu ada bool, float, dan integer.
Terus kita cek lagi missing value-nya. Ternyata apa yang udah kita lakukan di atas untuk menghandling missing value-nya itu udah berhasil dari sebelumnya. Dan dapat ketahui missing value-nya di sini nol. Lalu lanjut ke train split test. Di sini kita juga mengecek data kita itu sebenarnya bisa dilatih untuk X dan Y-nya. Nah, di sini kita mengambil sebuah kolom yaitu purchase status. Nah, kita latih untuk Y dan X-nya di sini untuk kita latih. Nah, terus kita masuk ke modeling. Nah, ini salah satu tahapan juga yang sangat penting karena eh, selain daripada kita membersihkan data, kita juga harus memodelingkan data kita. Kita harus juga melatih dan kita harus eh, mendapatkan interpretasi hasil dari dataset kita. Bukan hanya kita membersihkan data-data yang sekiranya missing atau data-data yang anomali seperti itu. Nah, di ensemble method ini ada dua yang saya bandingkan. Di sini ada random forest dan gradient boosting. Nah, ensemble method ini tuh diibaratkan seperti dua kepala baik daripada satu, yaitu teknik penggabungan beberapa model prediksi seperti ini. Saya gabungkan dua yang untuk akhirnya menciptakan model yang jauh lebih kuat. Jadi kita mengetahui model dari dataset yang kita olah ini tidak hanya berdasarkan satu model yang kita pelajari dan kita dapatkan interpretasi hasilnya. Jadi kita juga harus membandingkan dari dua. Nah, salah satu kegunaannya itu untuk meningkatkan akurasi uh, dan untuk kita ketahui sebenarnya ini tuh kemampuan dari mesinnya itu sangat akurat gitu. Nah, setelah kita cek untuk random forest dan gradient boostingnya, terus kita dapatkan evaluasi. Dan karena kan tadi udah perbandingan, dan di sini ada dua dua metode yang saya gunakan. Di sini ada random forest dan gradient boosting. Untuk perbandingan dengan salah satu metode evaluasi ada confusion metric. Nah, di sini diketahui tingkat akurasi dari random forest itu 0,92257. Sedangkan gradient boosting itu ada di 0,92317. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tingkat akurasi dari gradient boosting ini lebih tinggi meskipun hanya sedikit daripada di random forest. Nah, lalu ada confusion metric. Ini tadi kita udah mengecek akurasinya dengan perbandingan dua hal. Terus ada confusion metric. Confusion metric dari random forest di sini ada. Nah, ini confusion metric tuh malah salah prediksi dari 0 ke 1 dengan total 5.088 dan FN-nya itu salah prediksi juga dari 1 ke 0. Jadi di sini ada totalnya, di sini ada 2.655. Nah, gradient boosting lebih bagus menangkap satu kelas recall yang lebih tinggi tapi lebih banyak false positif. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait dengan data mining dari random forest dan gradient boosting atau ada boosting pada tahapan atau metode ensembling method dari saya cukup. Mungkin nanti akan saya tambahkan lebih rinci dan lebih detail pada laporan yang akan saya kirimkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nantinya jika ada kurang nanti akan saya lengkapi pada laporan. Mungkin dari saya terima kasih.